Pelajaran kita adalah pelajaran terakhir dari satu seri pelajaran mengenai cara mempelajari nubuatan Alkitab. Dan kita akan melihat beberapa cerita lain di dalam Alkitab, yaitu cerita misi Yunus ke Niniwe, lalu jatuhnya Babel dan kebangkitan Kores, Raja Persia yang membebaskan umat Tuhan dan memungkinkan mereka untuk kembali ke tanah perjanjian. Saya lihat di pelajaran kita bicara bahwa Allah itu ingin menyelamatkan sebanyak mungkin orang, menyatakan kasih-Nya. Dan yang luar biasa di pelajaran kita adalah Tuhan bisa menggunakan orang-orang yang kelihatannya nggak masuk dalam kriteria kita manusia. Yunus, ya dia nabi, tapi kelakuannya seperti itu. Tuhan gunakan dia, gitu kan. Lalu Kores, ini raja asing nih, tapi Tuhan bisa gunakan dia. Selamat datang di diskusi Sekolah Sabat, diskusi pembelajaran Alkitab yang mendalam untuk menguatkan iman kepercayaan kita kepada Tuhan. Senang sekali bisa terus menemani pemirsa di dalam pembelajaran Sekolah Sabat kita yang pada triwulan kedua tahun 2025 ini kita membahas mengenai simbol, gambaran, dan kiasan cara mempelajari nubuatan Alkitab. Dan terima kasih untuk teman-teman yang hadir di studio, kita dapat berdiskusi bersama-sama, dan tentunya setiap pekan kami senang sekali untuk dapat membacakan komentar kesaksian dari teman-teman yang telah menuliskan di kolom komentar YouTube channel Diskusi Sekolah Sabat. Untuk yang pertama, boleh minta kesediaan dari Bang Glenn. Oke, saya akan bacakan beberapa pesan. Yang pertama datang dari Manalu, Washington. Shalom buat kita semua. Terima kasih atas penjelasan Sekolah Sabat yang membuat semakin mengerti buku Mazmur. Salam dari Cirebon. Tuhan Yesus memberkati. Berikutnya datang dari Janasib Tamingan. Shalom, terima kasih. Diskusi pelajaran Sekolah Sabat. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Berikutnya datang dari Darto Sumpeno, Matur Nuwun. Terima kasih dalam bahasa Jawa. Terima kasih pelajaran Sekolah Sabat yang mempermudah yang mau belajar. Lebih cepat dipahami untuk kita, untuk tetap setia karena Allah Sang Penolong kita. Amin. Amin. Devi, silakan. Berikutnya ada dari Eva Palupesi. Shalom. Melalui penjelasan Sekolah Sabat yang mudah dimengerti, semakin besar pengharapan itu ada. Yakin dan percaya hanya Tuhanlah yang sanggup mengubah kita umatnya menjadi lebih baik. Doaku untuk Kak Yola, narasumber, serta Bapak-Bapak Pendeta yang sudah menyampaikan, memperoleh hikmat dan berkat lebih besar lagi dari Allah Bapa. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Lalu berikutnya ada dari Sutrisno Simon. Luar biasa, terima kasih, sangat bermanfaat bagi kerohanian saya. Tuhan memberkati kita semua. Pendeta Wilson. Baik, yang pertama dari Susismas. Terima kasih karena saya bisa mengerti pelajaran tentang Daniel. Saya dari Biak, Jemaat Samoa, Papua. Salam. Kemudian yang kedua dari Dwi Yulianti. Shalom, terima kasih pelajaran Sekolah Sabat. Untuk iman kami tetap kuat. Oke, yang ketiga dari JMZ. Amin, puji Tuhan. Terima kasih penjelasan Sekolah Sabat yang begitu baik. Tuhan memberkati. Lalu kemudian yang terakhir dari Ruspita Bondior. Terima kasih pelajaran Sekolah Sabat yang sangat membantu dalam pembelajaran Sabat ini. Amin. Amin. Terima kasih, puji Tuhan. Teman-teman yang telah menuliskan di kolom komentar YouTube channel Diskusi Sekolah Sabat. Kami senang sekali bahwa program Diskusi Sekolah Sabat ini dapat menjadi manfaat, dapat menjadi berkat bagi pemirsa sekalian, terutama di dalam pembelajaran baik secara pribadi, keluarga, dan juga di dalam jemaat. Pelajaran kita adalah pelajaran terakhir dari satu seri pelajaran mengenai cara mempelajari nubuatan Alkitab. Dan kita akan melihat beberapa cerita lain di dalam Alkitab, yaitu cerita misi Yunus ke Niniwe, lalu jatuhnya Babel dan kebangkitan Kores, Raja Persia yang membebaskan umat Tuhan dan memungkinkan mereka untuk kembali ke tanah perjanjian. Apa yang kita bisa pelajari untuk kita
yang ada di zaman akhir pada saat ini yang menantikan kedatangan Yesus yang tidak lama lagi. Kita akan ikuti pelajarannya setelah yang satu ini. Akhir dunia, banyak yang telah meramalkannya. Berbagai buku, artikel, video, website didedikasikan untuk nubuatan membuat banyak prediksi, termasuk penetapan tanggal tentang peristiwa-peristiwa akhir. Namun dalam setiap kasus, prediksi-prediksi itu tidak menjadi kenyataan. Lalu apa cara terbaik untuk menafsirkan nubuatan Alkitab? Elemen kunci dalam memahami nubuatan akhir zaman ini adalah Daniel 2, yang tidak hanya berisi garis besar sejarah nubuatan, tetapi kunci penafsiran untuk membuka maknanya juga. Daniel 2 menggambarkan 4 kerajaan dunia, Babel, Media Persia, Yunani, dan Roma, bergerak dalam suatu urutan tak terputus sepanjang sejarah, sampai setelah kedatangan Yesus yang kedua kali, Tuhan mendirikan kerajaannya yang kekal. Dengan perspektif sejarah sebagai landasan untuk memahami nubuatan, kita akan mempelajari simbol, gambaran, kiasan, cara menafsirkan nubuatan Alkitab yang membuka kebenaran nubuatan dan peristiwa-peristiwa akhir dunia. Pelajaran 13, gambaran tentang kesudahan. Ayat hafalannya terdapat di dalam Yunus 1 ayat 9. Sahutnya kepada mereka, "Aku seorang Ibrani. Aku takut akan Tuhan Allah yang empunya langit, yang telah menjadikan lautan dan daratan." Kita akan memulai diskusi kita dengan doa dibawakan oleh Bang Glenn. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa kami di surga, Allah yang Maha Kuasa, kami bersyukur untuk kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami mempelajari kembali firman Tuhan, khususnya dari pelajaran Sabat ke-13 ini. Biar Engkau tolong kami untuk memahami Tuhan dengan lebih baik lagi, dan dengan kuasa Tuhan, Tuhan akan menolong kami untuk hidup sebagaimana Tuhan ingin kami hidup sementara kami menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Memberkati semua pemirsa yang menyaksikan siaran ini, kiranya berkat Tuhan menjadi bagian mereka, dan kami semua dipersiapkan untuk menyambut kedatangan Tuhan yang sudah sangat dekat itu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Bang Glenn. Kita sudah di akhir dari pelajaran tentang nubuatan ya, satu seri 13 pelajaran, dan pelajaran yang ke-13 itu gambaran tentang kesudahan. Tentunya setelah kita mempelajari 12 pelajaran sebelumnya, kita udah punya gambaran tentang kesudahan. Tapi sebagai pertanyaan icebreaker dulu ya, pendahuluan dulu. Waktu kecil dulu gimana sih gambaran kita tentang kesudahan atau akhir dunia atau kiamat gitu? Dari Devi. Oke, kalau dari saya ingat peristiwa tsunami di Aceh karena waktu itu saya tinggal di Sumatera. Jadi dampaknya besar banget sampai ke Sumatera. Dan saat itu saya ingat ibu saya menggendong saya dari tempat tidur dan membawa keluar. Dan orang-orang di kampung itu udah langsung bilang gempa kayak gitu. Dan pandangan kami saat itu adalah pandangan saya khususnya saat itu bahwa ketika berita di mana-mana mengenai tsunami itu sering dibicarakan, jadi banyak korbannya juga saat itu di Aceh, dan pandangan saya tentang kiamat itu adalah air besar datang lalu orang meninggal. Dan saat itu saya dan teman-teman kecil saya selalu beranggapan bahwa kapan ya di kampung kita terjadi tsunami gitu. Dan kok malah ngundang. Kapan kiamat terjadi? Jadi pandangan saya saat itu adalah air besar datang dan orang-orang meninggal. Oke. Sampai sekarang ada gambar yang selalu saya senang tuh lihat, yaitu Yesus datang pada kali kedua nanti, lalu orang berdiri menyambut dia. Jadi di bayangan saya dari kecil sampai sekarang, saya selalu membayangkan Yesus datang lalu orang-orang berdiri dan menyambut, ada yang bangkit dari kubur. Itu yang selalu, itu bayangan saya tentang kiamat, kedatangan Tuhan yang kedua kali khususnya. Itu gambar yang selalu dilihat dari kecil ya Bang ya? Iya. Pendeta Wilson? Gambar kiamat apa ya? Kalau dari dulu mungkin apa ya? Hujan api gitu lah ya. Punya segala macam bencana gitu kan. Kalau
waktu itu sih tidak fokus kepada apa yang terjadi sesudahnya, tapi memang hanya kepada segala macam kehancuran apa segala macam yang terjadinya seperti itu. Oke, terima kasih untuk jawaban-jawabannya. Nah, masuk di dalam pelajaran tadi kita sudah baca juga bahwa cerita pertama yang akan kita bahas adalah mengenai Yunus, nabi yang enggan. Dan kita sudah tahu gimana ceritanya semua. Yunus yang disuruh sama Tuhan untuk ke Niniwe, lalu dia nggak mau, dia kabur, dia dimakan ikan besar, dia dimuntahkan setelah 3 hari, dan akhirnya dia berkhotbah kepada Niniwe, yang pada akhirnya seluruh penduduk Niniwe itu bertobat. Apa sih kalau secara pribadi ya, apa 3 poin pelajaran yang bisa diambil dari cerita Yunus? Cerita Yunus cerita yang sangat menarik, dan salah satu yang menarik adalah nggak ada tempat kita bisa lari dari Tuhan. Dari kotanya Yunus lari ke Tarsis, lalu naik kapal ke Yafo, lalu dia berlayar ke Tarsis. Itu kurang lebih 800 mil, tapi Tuhan bisa ketemukan dia, lalu dia dimakan ikan besar. Entah berapa puluh meter di bawah laut, Tuhan tahu dia di sana dan Tuhan dengar doanya. Ketika dia di Niniwe, Tuhan tahu. Jadi pelajaran pertama bagi saya adalah bahwa tidak ada tempat di dunia ini yang kita bisa sembunyi dari Tuhan. Kemudian yang kedua adalah kita belajar bahwa kasih Tuhan itu melampaui pemahaman kita. Alasan Yunus tidak mau ke Niniwe karena mungkin ada sentimen pribadi, tetapi yang pasti adalah bangsa Niniwe adalah bangsa yang kejam. Dia tidak suka bangsa Niniwe itu diselamatkan, tapi Tuhan mau menyelamatkan bangsa Niniwe. Itu sesuatu yang Yunus juga tidak sanggup untuk pahami. Lalu yang ketiga adalah saya bersyukur punya Allah yang penyabar. Kalau saya jadi Tuhan udah Yunus susah sekali dikasih tahu, ya kan? Tapi ketika dia marah-marah sama Tuhan, Tuhan kasih pohon, lalu Tuhan kasih pelajaran kepada dia, dan saya bersyukur Tuhan yang sama adalah Tuhan saya juga. Amin. Kalau dari Devi? Kalau dari aku, Yunus itu pemberani, penakut yang melawan, pemberani yang bisa melawan ketakutannya. Karena seperti yang tadi Pastor Glenn katakan, dia nggak berani ke tempat di mana Tuhan mengutus dia karena dia takut, orang-orangnya jahat semua. Tapi pada akhirnya dia berani, dia mengalahkan ketakutannya, dan dia berani untuk maju dan mengatakan apa yang Tuhan katakan. Dan Yunus juga orangnya sepertinya penidur ya, karena di dalam kapal kalau kita lihat orang kapalnya udah bergoncang, tapi dia masih bisa tidur nyenyak kayak gitu. Dan hal itu juga bisa menjadi pembelajaran juga sepertinya buat kita ya. Dan dia memiliki hati yang keras, tapi pada akhirnya dia bisa mengalahkan hatinya karena dia mau mendengar suara Tuhan. Oke. By the way, ini bukan pastor ya. Iya. Tapi yang udah cocok sih Bang. Dari Pendeta Wilson. Kalau dari saya, ini pelajaran pertama adalah betapa jauhnya, kan kita selalu bilang kan, betapa jauhnya orang mau berjuang untuk menyelamatkan orang lain. Oh, ini Yunus ini kebalikannya. Betapa jauhnya dia mau berjuang untuk tidak menyelamatkan orang lain. Nah, itu menarik lah. Lalu kemudian mungkin yang kedua, nyambung dengan itu ya, ironis juga. Karena sebagaimana ketika di dalam doa Yunus itu kan, ketika dia di dalam perut ikan menyadari kasih karunia Allah bagi dirinya. Tapi kasih karunia yang sama itu tidak dia berikan kepada bangsa lainnya. Dalam hal ini bangsa Niniwe itu ya. Dia maunya kalau mau ya hancurkan aja. Toh memang mereka pantas dihancurkan. Sementara dirinya yang sudah diselamatkan itu tidak dia lihat. Lalu kemudian mungkin yang ketiga adalah bagaimana kadang-kadang Allah punya sebuah rencana yang tidak sesuai dengan yang kita inginkan, dan bila mana Allah berencana, ya saya kan dari dulu kan selalu bilang, wah manusia itu punya kebebasan memilih apa segala macam. Tapi kadang-kadang ada juga waktunya Allah override atau melangkahi kebebasan memilih manusia. Kan Yunus sudah memilih enggak, seperti tadi Bang Glenn bilang, pokoknya dibuatlah supaya dia walaupun dia lebih baik mati gitu kan, daripada pergi. Tuhan bilang tidak, kau mati sesaat tapi ku bangkitkan kau untuk pergi. Ini mungkin ada pelajaran yang sesuai dengan nanti di pelajaran hari apa itu, Rabu atau Kamis, Selasa itu tadi. Oke, terima kasih. Nah, kita tahu ceritanya bahwa pada akhirnya
Yunus pergi ke Niniwe, dan cerita Yunus ini bahkan sampai disebutkan kembali ya di dalam Perjanjian Baru ya, di mana di dalam Matius 12 ayat 40 Yesus mengutip tentang Yunus. Dikatakan anak manusia akan tinggal di dalam rahim bumi 3 hari 3 malam. Nah, apa sih arti dari pernyataan ini? Kita langsung ke Pendeta Wilson. Ya mungkin kalau di sini kita melihat tentang bagaimana kan konteksnya kan bangsa ini mencari tanda gitu ya. Apa tandanya? Ya. Bahwa memang kau yang sudah datang dan segala macam. Lalu Yesus memberikan tanda Yunus. Nah, ini kita bisa melihat tanda Yunusnya dari sisi keseluruhannya dalam arti begini. Kalau dalam kisah Yunus kan memberikan tentang ya seperti yang saya sudah disebutkan bahwa ada satu orang yang dikirim kepada bangsa yang kelihatannya jahat, orangnya nggak mau, tapi bangsanya mau bertobat. Sementara Yesus dikirim kepada bangsa yang harusnya baik, Yunusnya mau pergi, tapi bangsanya yang nggak mau bertobat. Nah, jadi ada sebuah tanda yang saling mengkontraskan. Itu kalau kita lihat sebagai keseluruhannya. Tapi lalu kemudian kalau yang lebih mainstream dan lebih orang melihat, dan para ahli Alkitab juga mengatakan, ya ini tanda tentang bagaimana Yesus di dalam perut ikan, ya itu melambangkan bagaimana Yesus ada di kubur selama 3 hari 3 malam ya. Ini ekspresi 3 hari 3 malam ini kembali ada yang bilang, wah kalau dihitung secara jam 3 kali 24 72 jam misalnya. Ya itu ada penjelasannya lah. Penjelasan paling singkatnya adalah bahwa ini adalah sebuah merisme atau sebuah frase yang digunakan di dalam bahasa literatur Yahudi ya. Contohnya yang paling penciptaan langit dan bumi, ya berarti kan ya langit dan bumi ya dan semua yang ada di antaranya. Lalu kemudian kalau 3 malam ya pokoknya hari pertama sampai hari ketiga ya dan semua yang ada di antaranya. Pokoknya itu sudah termasuklah hari pertama, hari 2, hari ketiga. Jadi nggak mesti secara harfiah Full gitu 3 hari, full literal 3 hari 3 malam. Ada juga yang soal itunya. Lalu kemudian mungkin yang sebagai perlu kita lihat lebih jauh adalah tentang bagaimana kisah daripada Yunus ini menggambarkan tentang ya kembali kasih karunia Allah ya kepada orang yang mau. Jadi orang yang mau atau orang yang tidak. Terus kepada messengernya, juru kabarnya, ada yang mau pergi atau ada yang tidak. Dan ini menjadi sebuah tanda di zaman akhir ini juga. Seperti apa? Apakah kita seperti Yunus yang bukan karena kita takut orang itu tidak menerima, tapi justru karena kita takut kalau dia menerima. Makanya saya nggak mau pergi, biarlah dia mati dalam segala kejahatannya. Jangan kalau nanti saya kabarkan, nanti mereka bertobat. Lalu jadi kadang-kadang ada sebuah apakah ini dendam ataukah persaingan atau apa yang kadang-kadang membuat kita lebih memilih untuk tidak pergi untuk mengabarkan atau memberikan peringatan kepada orang lain. Karena kalau dia menerima peringatan itu, lalu apa? Mungkin seperti itu. Oke. Luar biasanya dan uniknya sih kalau dari pandangan aku mengenai Yunus ini, dia tuh kayak dia nggak mau, terus dia kabur kan. Tapi ketika badai datang dan dia dibangunkan, hafalan kita dia menyatakan gitu, aku seorang Ibrani, aku takut akan Tuhan. Kan kamu baru aja kabur gitu kan. Aku takut akan Tuhan. Dan orang-orang yang ada di kapal itu jadi satu pekabaran gitu untuk orang-orang yang ada di kapal, yang mungkin tidak akan terjadi seperti itu atau pekabaran itu tidak sampai sama mereka kalau contohnya Yunusnya nggak kabur tapi langsung ke Niniwe gitu. Jadi ini memang menarik banget cerita tentang Yunus, dan kita tahu setelah itu dia ke Niniwe dan memberitakan pekabaran itu. Tapi kita bisa lihat di dalam Yunus 4 ayat yang ke ya pokoknya di dalam Yunus 4 Yunus 3 ya, setelah Yunus memberitahukan kepada Niniwe, tapi orang Niniwe, Yunus 3 ayat 5, orang Niniwe percaya kepada Allah, lalu mereka mengumumkan puasa, dan mereka baik orang dewasa maupun anak-anak mengenakan kain kabung. Lalu di ayat yang ke 10, ketika Allah melihat perbuatan mereka itu, yakni bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, maka menyesallah Allah karena malapetaka yang telah dirancangkannya terhadap mereka, dan ia pun tidak jadi melakukannya. Jadi ada nubuatan, ada pekabaran yang dikabarkan kepada kota Niniwe,
bahwa tadinya kamu akan dibinasakan, tetapi mereka bertobat dan tidak jadi dibinasakan. Nah, bukan kira-kira sih ya, dari pelajaran kita ini, kenapa sih saat itu ya kita tahu bahwa pertobatan menghasilkan keselamatan gitu ya. Tapi apakah ada nubuatan-nubuatan yang juga tidak digenapi, bahkan untuk kita yang di zaman akhir ini? Ya, jadi kembali ke cerita tadi bahwa kalau kita melihat nubuatan seperti nubuatannya tidak digenapi. Tetapi kalau kita melihat intensi Tuhan untuk mengamalkan itu kan untuk keselamatan kan. Bangsa ini sudah terlalu jahat, dia akan membuat influence yang lebih jahat lagi. Tapi ketika mereka dan ini akan bisa mempengaruhi bangsa Israel, umat pilihan Tuhan, karena memang mereka suka menyerang bangsa Tuhan. Tapi ketika mereka sudah bertobat, apalagi poinnya mereka dibinasakan. Ya, jadi saya melihat bahwa nubuatan tetap intensi Tuhan itu tetap dilakukan. Tetapi memang benar ada di Alkitab itu ada nubuatan yang terjadi, ada nubuatan yang tidak terjadi. Yang tidak terjadi contohnya yang di Niniwe ini. Nah, dari situ kita tahu bahwa nubuatan itu memang ada nubuatan bersyarat, ada nubuatan tidak bersyarat. Saya kasih contoh yang paling gampang adalah ketika Tuhan mau menghancurkan Sodom dan Gomora. Abraham bilang, Tuhan, jangan dulu Tuhan. Kan terjadi perbincangan kan. Tuhan bilang, oke, ada syaratnya. Tapi syaratnya tidak dipenuhi, akhirnya Sodom dan Gomora dihancurkan. Dan sama kisah Sodom dan Gomora. Kalau Sodom dan Gomora ini berakhir sad story, ini happy ending nih, bahwa mereka bertobat. Jadi ada nubuatan bersyarat, lalu ada nubuatan yang tidak tanpa syarat. Contoh paling gampang adalah di seluruh perjanjian lama dari Kejadian 3 ayat 15 dan 16 akan datang Mesias. Bangsa Israel terbuang segala macam, tetapi Mesias itu tetap ada. Karena ini adalah nubuatan yang tidak bersyarat. Apapun yang terjadi, Mesias itu akan datang. Dan di akhir zaman ini juga, inilah pengharapan kita semua bahwa ada banyak nubuatan-nubuatan tentang yang terjadi di akhir zaman ini akan terjadi. Dan di zaman akhir adalah ketika Yesus datang pada kali kedua nanti, itu adalah nubuatan yang pasti terjadi. Apapun yang terjadi di sini, sebagaimana nubuatan Yesus datang pada kedatangan pertama, maka yang kedua juga akan digenapi. Jadi itu gambaran secara besar tentang nubuatan. Oke. Ya, betul sekali. Dan sebagai tambahannya mungkin dari sini kita bisa melihat ketika bangsa ini dilihat bertobat, dan ketika Yunus berkata bahwa Tuhan akan menghancurkan kota ini, maka bertobatlah. Mereka mendengarkan dan mereka percaya kepada Tuhan, dan akhirnya mereka berpuasa, mereka mengenakan kain kabung, dan mereka akhirnya takut kepada Tuhan, dan mereka mendengarkan seruan daripada Tuhan, dan itu yang membuat hati Tuhan luluh. Dan bahkan di sini dikatakan menyesallah Tuhan. Artinya apa? Artinya Tuhan hatinya sudah tergerak akan pertobatan yang mereka lakukan, sehingga Tuhan akhirnya tidak jadi menghancurkan kota Niniwe itu. Oke. Hubungannya cerita ini pendeta sama yang kita pelajari sementara ini ya, mengenai nubuatan di akhir zaman ini ya. Adakah nubuatan zaman akhir ada yang bersyarat juga gitu contohnya? Oke. Mungkin pertama kita perlu pahami juga pekabaran apa yang sebenarnya menjadi pekabaran daripada Yunus. Kalau di dalam Yunus pasal 1 ayat 2-nya kan tidak dibilang. Iya. Apa? Dibilang hanya bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, berseru terhadap mereka karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Iya. Kemudian di dalam ayat yang ke pasal yang 3 ayat yang kedua, bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, dan sampaikanlah kepadanya seruan yang kuperfirmankan kepadamu. Jadi ada sebuah pekabaran yang mau disampaikan. Dan yang menariknya adalah pekabaran Allah kepada bangsa-bangsa itu tidak pernah dari awal itu langsung menghancurkan. Ya kan? Dan kalau kita mau sambungkan kepada akhir zaman, ya mungkin belum sampai zaman akhir. Kalau kita mau sambungkan kepada zaman akhir, ya kita ada pit stopnya dulu. Pekabaran yang sama disampaikan juga oleh Yohanes Pembaptis. Ya kan? Bertobatlah. Ya, ini seruan. Jadi ketika ada suatu keadaan ataupun lingkungan yang jahat, Allah itu memberikan, kalau Allah mau menghukum, seperti tadi yang seperti disebut oleh Bang Glenn kepada Sodom dan Gomora, dia bilang seruannya terhadap Sodom dan Gomora sudah sampai kepadaku, dan aku akan datang akan melihatnya. Ya kan? Tapi kepada Niniwe ini agak berbeda. Dia mengatakan seruanlah supaya dikasih kabar kepada bangsa Niniwe-nya. Dan kita tidak diberikan secara gamblang di dalam Yunus 1 dan 2, Yunus 1 ayat 2 dan Yunus 3 ayat 2 apa seruannya.
Lalu kemudian di ayat yang keempat baru dibilang bahwa 40 hari lagi. 40 hari lagi maka Niniwe akan ditunggang balikan. Nah, yang menjadi pertanyaan, mungkin ini kita harus berhati-hati juga dalam membawakan, apakah memang ini adalah sesuatu yang bersifat prediktif atau yang bersifat kondisional? Ini kan yang menjadi acuannya. Namun kalau kita melihat ketika Allah datang memberikan suatu penghukuman, ketika penghukuman itu diserukan kepada bangsa, selalu adalah untuk bertobat. Betul. Tidak pernah penghukuman itu langsung hanya deklaratif. Wah, kamu akan dihukum. Itu nanti. Ya, jadi kalau sebenarnya penghakiman terhadap Niniwe ini nanti terjadi di kitab Nahum. Jadi pertama di Yunus, ketika dia bertobat, lalu kemudian akhirnya ketika dia udah nggak bertobat lagi, barulah kemudian Nahum datang yang benar-benar hanya deklarasi penghakiman. Jadi kita bisa melihat bahwa Allah memberi kesempatan bagi manusia untuk bereaksi. Dan reaksi inilah yang seolah-olah membuat nubuatan ini menjadi sesuatu yang tidak pasti. Ini kan tidak pasti dalam arti bahwa nubuatan ini bisa punya klausul-klausul yang bisa aktif kalau tanggapannya seperti ini, maka klausul yang ini aktif. Ini kan kalau dalam semuanya di dalam Yeremia mana nih, Yeremia 18 ya kan, ayat 7-10 mungkin kita bacakan saja supaya ada konteksnya apa tadi baru bilang. Ayat 7, Yeremia 18 ayat 7, ada kalanya aku berkata tentang suatu bangsa dan tentang suatu kerajaan bahwa aku akan mencabut, merobohkan dan membinasakannya. Tetapi apabila bangsa yang terhadap siapa aku berkata demikian telah bertobat daripada kejahatannya, maka menyesal aku bahwa aku hendak menjatuhkan malapetaka yang kerancangan itu terhadap mereka. Itu kalau bangsa yang jahat tadi yang mau dihukum bertobat. Lalu ayat 9 sampai 10 sebaliknya. Ada kalanya aku berkata tentang suatu bangsa dan tentang suatu kerajaan bahwa aku akan membangun dan menanam mereka. Tetapi apabila mereka melakukan apa yang jahat di depan mataku dan tidak mendengarkan suaraku, maka menyesallah aku bahwa aku hendak mendatangkan keberuntungan dan kejayaan itu kepada mereka. Jadi sama seperti di dalam Ulangan, ketika Musa mengatakan, kepadamu telah kuberikan berkat dan kutuk. Jadi berkat itu pasti, kutuk itu pasti. Tapi kan di akhirnya yang bilang, maka dari itu pilihlah hidup. Jadi bukan cuma semata-mata ini berkat, ini kutuk, lalu ya kamulah, ya terserah lah, mau berkat lah, ambillah berkat, mau kutuk ya terserah kutuk, tapi selalu ada apa ya, bukan berarti sesuatu yang netral gitu ya, terserah kamu pilih yang mana, enggak, ada pilihlah ini gitu loh. Dan itulah sebenarnya esensi daripada pekabaran daripada Yunus. Dan itu walaupun tidak secara eksplisit terlihat, tapi dari kisahnya itulah yang Allah inginkan dan dikontraskan dengan apa yang sebenarnya menjadi keinginan daripada Yunus. Kalau Yunus sih maunya mereka ya nggak usah dikasih peringatan, ya matilah. Bahkan setelah dikasih peringatan terus akhirnya bertobat, mana nih? Kok jadi nggak jadi? Jadi mungkin ini perbedaan yang perlu kita telah lebih jauh kalau ada waktu. Amin. Terima kasih Pendeta. Jadi ini menjadi panggilan bagi kita juga ya, bahwa setiap apa yang Tuhan sebenarnya apa yang Tuhan sangat inginkan adalah keselamatan kita. Jadi Allah ingin kita datang kepada Dia. Satu ayat terakhir mungkin ya sekitar 33 ya 11 mengatakan pokoknya sebab aku tidak berkenan terhadap kebinasan orang jahat. Orang fasik itu binasa, tetapi bertobatlah. Mengapa kamu akan mati di jalan yang jahat? Jadi itulah sebenarnya keinginan Allah. Terima kasih Pendeta. Jangan kemana-mana, kita lanjutkan setelah yang satu ini. Dari cerita Yunus kita pindah ke cerita Raja Belshazzar, di mana raja ini mengadakan pesta dan akhirnya terjadi kehancuran terhadap bangsa ataupun negara Babel yang sudah diberitahukan kepada Raja Nebukadnezar dari mimpi di awal kitab Daniel. Kita sudah pelajari di pekan lalu. Langsung saja, kita nggak bahas lagi ceritanya seperti apa, tapi poin-poin pelajaran apa yang kita bisa dapatkan dari cerita Belshazzar. Jadi di Belshazzar kita tahu bahwa dia mengambil perabotan yang diambil oleh kakeknya, bapaknya di Alkitab tulis Raja Nebukadnezar untuk mengadakan pesta. Jadi pada waktu itu konteksnya adalah bahwa Tuhan itu tidak bisa dipisahkan dengan bangsanya. Jadi kalau bangsa itu kalah berarti Tuhannya kalah. Itulah konteks di zaman Alkitab ini. Jadi dengan dia membawa peralatan-peralatan yang dari bait suci itu, dia sedang katakan Tuhan tidak ada, Tuhan sudah kalah.
Lalu kalau baca ayat 4 katakan minum anggur, memuji-muji dewa-dewa dari emas, perak, batu. Jadi dia sedang katakan Tuhan yang hidup itu tidak, tapi ya Tuhan yang seperti ini. Jadi ini poin pertama, kesalahan Belsasar adalah dia merendahkan Tuhan. Dia merendahkan, dan Tuhan kita ingin supaya orang mengenal siapa Allah itu, bahwa dia adalah Allah yang hidup. Kemudian di ayat yang ke-22, sebenarnya Belsasar sudah tahu, tapi dia mengeraskan hatinya. Tetapi tuanku Belsasar anaknya tidak merendahkan diri walaupun tuanku mengetahui semuanya. Jadi dia sudah tahu siapa Allah itu, tapi dia masih menyangkal Allah itu. Itulah sebabnya malam hari itu Tuhan izinkan dia untuk dikalahkan oleh musuhnya. Supaya apa? Supaya orang tahu siapa Allah yang patut disembah dan dimuliakan. Oke. Dan dari sini juga kita belajar ya betapa pentingnya kita melihat dari masa lalu. Dan kisah dari papanya Belsasar ini, Nebukadnezar harusnya sudah menjadi pembelajaran buat dia ya. Tapi dia mengeraskan hatinya, lagi-lagi dia mengeraskan hatinya, dan dia mengikuti apa yang menjadi keinginan dagingnya yang memuaskan dia, sehingga dia mati sendiri karena perbuatannya dia. Oke. Neta? Mungkin pelajaran yang bisa diambil adalah mungkin dalam konteks itu kan kerajaan ini sementara sedang dikepung. Jadi kembali seperti mirip-mirip juga dengan apa yang terjadi di Daniel pasal 2 adalah bahwa raja itu harus melakukan sesuatu untuk menunjukkan bahwa mereka masih bisa bertahan. Ini kan, dan makanya dia walaupun dikepung ya, kita masih mau pesta pora. Dan seperti yang Bang Glenn tambahkan, dan lebih laginya ya inilah memang mungkin ini budaya orang Babylon gitu ya, sering mengolok-olok dewa-dewa lain, sama seperti ketika utusan daripada Babylon ini kan Nebukadnezar ini Neo Babylon, jadi agak lebih Babylon yang lebih kemudian. Tapi Babylon yang awal ketika di zaman Raja Hizkia, itu Assyria, itu Assyria. Ya mungkin negara-negara itulah. Sama juga kan mengolok-olok ya, seperti yang bangun, dewa ini sudah kami kalahkan, makanya bangsanya dikalahkan, maka kamu pun juga Allah mau kami kalahkan ya. Mungkin pada saat itu Belsasar juga melakukan hal yang sama gitu ya, menunjukkan bahwa Allah-Allah lain ini sudah mereka kalahkan juga. Gitu. Makanya dibawalah perangkat perlengkapan daripada bait suci. Ya, mungkin pelajaran yang bisa kita ambil itu ya, kita harus berhati-hati terhadap bagaimana kita mengolok-olok Allah. Saya nggak bilang bahwa kita juga harus berhati-hati dalam mengolok Allah orang lain ya, tapi mungkin ya itu juga perlu kita, bukan karena kita takut mereka masih berkuasa ya, tapi paling nggak ya mungkin ada penghormatan atau etika. Cuma dalam hal ini ya memang Belsasar melakukan hal yang dia rasa perlu. Nah jadi kadang-kadang yang perlu kita pelajari juga adalah percuma kita sok-sokan untuk menutupi bahaya atau menutupi masalah yang ada. Mungkin itu pelajaran yang bisa kita ambil juga, gitu kan? Karena kan Belsasar ini, seperti yang bilang, ada di dalam krisis, dan di dalam krisis itu gantinya melakukan sesuatu yang berfaedah dan berguna, tapi malah Pesta pora. Berpesta pora. Tapi sebenarnya menurutnya faedahnya adalah untuk mungkin menaikkan moral, gitu kan? Menunjukkan bahwa mereka bangsa sanggup, atau mungkin kalau di cerita-cerita lain bahkan benteng yang dikepung itu malah ngasih presiden makanannya ke orang yang ngepung nih, bilang nih gue masih punya banyak nih, terserah lu mau ngepung buat 2-3 tahun 4 tahun masih ada persediaan nih, gue bagi-bagiin, malah dilemparin. Jadi kadang-kadang hal itu dilakukan untuk menaikkan moral. Nah, mungkin pelajarannya adalah ya hati-hati. Yang kita kira bisa menaikkan moral kita, kalau itu memang adalah sesuatu yang kosong, sebenarnya percuma, gitu kan. Lalu kemudian mungkin kita perlu juga pahami bahwa Allah punya rencana bagi kerajaan Babylon ini, dan bila mana Belsasar ini tidak ikut dalam rencananya, ya makanya Belsasar ini akan digulingkan, gitu kan? Karena Allah menyuruh Belsasar ini tidak belajar. Nah, mungkin itu dari pengalaman bapak-bapaknya ya, baik itu Nebukadnezar dengan segala pengalamannya, dan itulah menjadi celaan bagi dia. Kan kalau di dalam Alkitab dikatakan bahwa kamu tidak belajar dari tapi kamu memilih untuk tidak mengakuinya. Kan di dalam pasal 5 kan dikatakan seperti itu. Mungkin seperti itu. Oke. Dan kita tadi Bang Glenn sudah mengungkapkan ya bagian yang paling menyedihkan dan paling tragis dari cerita ini. Mungkin terdapat dalam Daniel 5 ayat 22.
Tapi tuanku Belshazzar anaknya tidak merendahkan diri walaupun tuanku mengetahui semuanya ini. Dan Belshazzar ini memiliki kesempatan untuk mengetahui kebenaran. Dia mungkin telah menyaksikan secara langsung apa yang telah terjadi kepada Nebukadnezar. Bagaimana kalau kita baca di Daniel 4 ya, bagaimana Nebukadnezar dibuat sama seperti binatang gitu. Betul. Sampai seperti itu gitu. Dan seharusnya Belshazzar tahu cerita itu, menyaksikan sendiri, tapi dia memilih untuk mengabaikan dan bahkan terang-terangan menentang Allahnya Daniel. Bagi para ayah yang ada di sini ya, apa nasihat bagi para ayah dalam memastikan mewariskan iman bagi anak-anak, Bang Glenn? Pertanyaan yang sulit karena saya sedang bergumul untuk melakukan hal itu. Tapi satu hal yang pasti adalah saya melihat bahwa tindakan itu lebih berkuasa daripada kata-kata. Saya tetap kasih tahu sama anak saya, tapi saya menunjukkan melalui teladan saya. Kemudian yang kedua adalah bahwa mereka membutuhkan kasih tanpa syarat. Jadi ya mereka bisa gagal, mereka bisa melawan, mereka bisa tidak mengikuti kita. Yang mereka butuhkan adalah saya harus menunjukkan sebagaimana Allah mengasihi saya tanpa syarat, saya juga harus mengasihi mereka tanpa syarat. Dan seperti ayah dari anak yang hilang di buku Lukas pasal 15 itu harus merangkul, mengajak. Dan bagian terakhir adalah gunakan lutut untuk terus-menerus berdoa karena hanya Tuhan yang sanggup mengubah hati manusia. Saya tidak bisa mengubah hati mereka. Ya, ini pertanyaan yang sulit ya. Jadi makanya kita biarkan Alkitab menjawab. Jadi di dalam Alkitab itu di dalam Ulangan pasal 6 ayat 6 dikatakan, apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruskah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan dan sebagainya. Pokoknya diulang-ulang. Jadi itu harus secara teorinya. Lalu kemudian yang kedua adalah banyak kali di dalam kisah-kisah Alkitab ini Allah mendirikan sebuah tugu. Contohnya ketika bangsa Israel baru selesai menyeberangi sungai Yordan, dikatakan perintahkanlah kepada tua-tua dari tiap suku untuk mengambil satu batu, lalu dihimpunlah batu itu, ditumpuk-tumpuklah. Kenapa? Supaya kalau nanti kamu lewat di sini dan anakmu bertanya, ini apa? Ceritakanlah pengalaman. Jadi kadang-kadang mungkin diceritakan berulang-ulang, tetapi mungkin perlu juga ada suatu seperti tugu-tugu peringatan. Nah, bentuknya bisa apa saja lah, bisa suatu kebiasaan, bisa suatu kayak tradisi keluarga yang dilakukan, bisa satu mungkin tempat yang dikunjungi atau apa untuk menunjukkan bahwa pengalaman kerohanian. Jadi mungkin seperti itu ya, selain daripada tadi kalau yang secara ininya mengasihi tanpa syarat, lalu menunjukkan teladan. Mungkin kadang-kadang secara teknisnya seperti apa ya, mungkin kita bisa contoh yang di Alkitab ini. Jadi memiliki sebuah tradisi di dalam keluarga mungkin itu bagus juga. Nah, mungkin ya bukan ziarah lah ya, tapi apalah sesuatu gitu. Mungkin kalau Nebukadnezar karena dia jatuh bangun gitu, yang dilihat lebih banyak yang jatuhnya gitu ya sama anaknya. Ya kita nggak tahu, tapi seharusnya dia memiliki pengalaman yang penuh gitu, melihat dari pengalaman ayahnya, tetapi dia tetap mengeraskan hatinya, memilih untuk menentang Allah dan bahkan sampai mengolok-olok. Oke. Kadang-kadang kalau kita melihat cerita Alkitab, kita bisa katakan, kita bisa beriman gitu, mengatakan bahwa ini benar-benar terjadi. Tapi kadang-kadang ada juga orang yang berbicara atau bilang, oh Alkitab itu mah cuman tulisan aja gitu, tulisan biasa. Yang menariknya banyak tulisan-tulisan sejarah yang akhirnya mengkonfirm apa yang tertulis dalam Alkitab, dan bagaimana sejarah Alkitab dan bukti sejarah sama di dalam cerita di kejatuhan Babel ini. Devi. Oke, jadi kejatuhan Babel dan juga cerita Alkitab mungkin itu sangat bisa kita lihat ya dengan negara yang sekarang, yang dari Babel akhirnya sekarang menjadi negara Irak kan ya. Dan kalau kita bisa melihat kejatuhan Babel dan setelah pertobatan Babel, dan negara itu sekarang berubah menjadi negara yang kaya dan makmur sekarang.
Dalam Daniel 5 ayat 18 sampai 31 dikatakan, ya Tuanku Raja, Allah yang Maha Tinggi, telah memberikan kekuasaan sebagai Raja, kebesaran, kemuliaan, dan keluhuran kepada Nebukadnezar, ayah Tuanku. Dan karena kebesaran yang telah diberikannya kepadanya itu, maka takut dan gentarlah dia orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa, dan bahasa. Dibunuhnya siapa yang dikehendakinya, dan dibiarkannya hidup siapa yang dikehendakinya, ditinggikannya siapa yang dikehendakinya, dan direndahkannya siapa yang dikehendakinya. Jadi Tuhan berkehendak atas semuanya. Dan ketika mereka akhirnya memilih untuk kembali lagi kepada Tuhan, diberkatilah tanah itu. Pendeta Wilson? Mungkin kalau melihat dalam kasus ini ya, bagaimana Babel itu jatuh gitu kan. Lalu kemudian apakah Alkitab menceritakan tentang bagaimana cara Babel itu jatuh? Di banyak contoh-contoh di dalam Alkitab, ketika menyebutkan Babylon, selalu ada kata-kata mengenai akan dikeringkan. Lautannya akan dikeringkan, sungainya. Lalu kemudian kalau di dalam Yesaya 45 ayat 1-2, ketika Allah berbicara bahwa aku sudah menunjuk Kores, lalu kemudian ia akan meratakan gunung-gunung, lalu akan merumbuhkan gerbang-gerbang perunggunya. Lalu di Yeremia juga dikatakan tentang bagaimana akan ada kekeringan bagi lautannya, lalu kemudian bagaimana gerbang-gerbangnya akan dihancurkan. Lalu kemudian di Yeremia 51:36, aku akan mengeringkan lautannya kembali. Jadi akhirnya ketika bicara mengenai Babel kok ngomong soal laut, soal gerbang di ini, artinya wah ini ada sesuatu. Dan kemudian kalau secara konfirmasi dari sejarahnya ya kita lihat di dalam silinder Kores ini ya, ini catatan tentang pencapaian Raja Media Persia ini, Kores dicatat bahwa dia memang benar-benar menggali lalu kemudian mengalihkan aliran daripada sungai Efrat yang melalui kota Babylon, ibu kota Babylonnya itu. Jadi memang ada konfirmasinya dari bukti sejarah, dan bukti sejarahnya itu ada. Jadi sebenarnya apa yang di Alkitab katakan dengan apa yang terjadi dalam sejarah ada match-nya gitu. Dan ketika kita melihat itu, kita bisa percaya bahwa memang catatan ini bukan hanya catatan dongeng-dongeng atau cerita-cerita masa lalu tanpa ada jangkar di sejarahnya. Nah, ternyata kan ada, bisa dipasangkan. Sehingga lalu apakah kalau itu hal-hal yang tidak bisa dibuktikan sejarah mau kita terima atau enggak, ya disitulah kita bisa menggunakan baik itu iman maupun juga kemampuan berpikir kita, dan juga ya secara kritis kita kan, kalau yang ini terjadi ya seperti nubuatan di pekan lalu kan kita bahas mengenai Daniel pasal 2. Kalau ini sudah terjadi, yang berikutnya apakah akan terjadi atau enggak? Disitulah kamu sudah melihat ya, sama seperti Belshazzar ini kan, kamu sudah melihat apa yang terjadi kepada bapakmu. Kedepannya kamu bikin apa? Semua orang itu akan mengalami ataupun harus mengalami pengalaman ini dan harus mengambil keputusan bagi dirinya sendiri di zaman akhir ini. Ada tambahan Bang Glenn? Ya, bukti sejarah itu bukan saja jadi di Babylon itu mereka terkenal dengan catatan huruf Cuneiform. Ya, huruf seperti itu. Jadi memang ada ditemukan tulisan tentang raja terakhir Raja Nabonidus, raja terakhir Babylon. Jadi banyak penggalian arkeologi itu yang mengkonfirm bahwa Alkitab itu benar. Jadi kita puji Tuhan untuk arkeologi yang membuat iman kita bukan hanya bergantung kepada buku yang Tuhan sudah berikan kepada kita, tapi sejarah, bukti-bukti sejarah juga menyatakan bahwa apa yang dikatakan Alkitab itu terkonfirmasi. Baik, terima kasih untuk penjelasannya Bang Glenn. Kita akan lanjutkan setelah yang satu ini. Selain raja orang kafir Nebukadnezar yang banyak ceritanya di dalam Alkitab dan merupakan tokoh yang penting, ada satu lagi yaitu Raja Kores. Bahkan disebutkan sebagai yang diurapinya di dalam Yesaya 45 ayat 1. Mengapa cerita tentang Kores ini penting di dalam konteks nubuatan, Bang Glenn? Oke, jadi pertama dulu yang diurapi. Bahasa Ibrani ya, kalau
Masiah. Itulah jadi Mesias kepada kita sekarang. Jadi seringkali kita ini Yesus ya Mesias. Tapi jangan lupa di zaman orang Israel itu ada dua posisi yang diurapi. Pertama adalah imam besar, yang kedua adalah raja. Jadi imam besar diurapi untuk hal kerohanian, kemakmuran secara rohanian, dan raja untuk kemakmuran secara materi kepada bangsa ini. Nah, jadi ini relate sama Raja Kores. Jadi dia diurapi walaupun tidak ada yang kasih minyak. Untuk apa? Untuk kemakmuran bagi bangsa Israel. Apa? Mereka ini sedang ditindak, mereka sedang ada di pembuangan. Dia yang membuat inisiatif supaya mereka dikembalikan ke tanah perjanjian yang Tuhan sudah berikan kepada mereka. Dan kembali kepada Yesus, kenapa Yesus diurapi? Untuk memberikan kebaikan kepada kita semua orang berdosa untuk diselamatkan. Jadi ini cara kita, salah satu cara kita melihat konteks yang diurapi ini. Oke, terima kasih penjelasannya Bang Glenn. Kalau dari Devi? Oke, jadi di sini dalam Yesaya 44 dan 44 ayat 28 dan Yesaya 45 ayat 1 ini jelas banget ya bahwa Tuhan sendiri yang memerintahkan Raja Kores, Tuhan sendiri yang mengurapi Raja Kores, dan dengan kepercayaan yang Tuhan miliki kepada Raja Kores, dia melakukan apa yang Tuhan kehendaki dengan setia, dengan benar juga. Oke. Neta Wilson. Ya, mungkin kita bisa melihat Kores ini sebagai tipologi daripada Mesias, gitu kan. Pertama ya karena memang sudah dibilang bahwa dia sudah diurapi. Tapi diurapi untuk melakukan apa? Melakukan beberapa hal. Pertama adalah mengalahkan Babylon. Yang Babylon itu kan punya gambaran nubuatan sebagai seolah musuh terakhir yang harus dilakukan di dalam Wahyu. Lalu kemudian dia diurapi. Lalu kemudian dia juga membebaskan bangsa Yahudi, bangsa Israel pada saat itu ya. Di dalam 2 Tawarik 36 ayat 22 ya kan. Pada tahun pertama zaman Kores, Raja Negeri Persia, Tuhan menggerakkan hati Kores, Raja Persia itu untuk menggerakkan firman yang diucapkan oleh Yeremia. Sehingga beginilah firman Tuhan, segala kerajaan di bumi telah diberikan kepadaku, maka yang menugaskan bagiku untuk mendirikan rumah baginya di Yerusalem. Nah, jadi kan untuk mendirikan kembali bait suci. Ini kan sesuatu merestorasi bait suci ini seperti apa sih? Itu kan juga adalah salah satu tugas ataupun peran yang dilakukan oleh Yesus gitu kan. Lalu kemudian dia juga tadi sudah membebaskan bangsa Israel, juga disebut sebagai yang diurapi. Lalu kemudian dia juga menunjukkan bagaimana orang yang ada di luar sekalipun bisa dibawa masuk untuk dipakai oleh Allah. Ini kan juga sesuatu yang menjadi pekabaran daripada Yesus juga, bahwa tidak ada lagi yang membeda-bedakan selama dia bisa digunakan. Dan ketika kita melihat hal-hal ini, kita bisa menyadari bahwa memang ada peran yang bersilangan atau menjadi sebuah cross reference gitu antara apa yang Yesus lakukan di dalam perjanjian baru dengan apa yang dilakukan oleh Kores di perjanjian lama, terlebih khusus dalam apa yang dilakukan terhadap bangsa Israel, terhadap pembebasan dan juga terhadap bait suci. Oke. Dan menarik ya, di dalam pelajaran kita hari Kamis, 2 paragraf terakhir dituliskan urutan asli kitab-kitab perjanjian lama telah diubah pada zaman kita untuk diakhiri dengan Maleaki, tapi awalnya disinilah atau kitab Tawarik perjanjian lama berakhir dengan pernyataan dari Kores ini. Episode berikutnya dalam kanon kitab suci adalah Matius yang dimulai dengan kelahiran Kristus, antitipe Kores. Kores akan mengatur pembangunan kembali bait suci duniawi, Yesus akan meresmikan pelayanannya di bait suci surgawi, menuntun pada kedatangannya kembali dan pembebasan kita. Jadi kita bisa melihat peran dari Kores yang walaupun raja kafir gitu, tapi diurapi dan mempunyai misi yang luar biasa kita baca dan kita pelajari di dalam pelajaran kita pada pekan ini. Ada satu mungkin yang terakhir yang kita mau bahas, peringatan akan kedatangan Yesus. Nah ini kan merupakan gambaran dari kesudahan kan ya, bagaimana pengharapan kita bahwa Yesus akan datang. Tapi peringatannya dalam Matius 24 ayat 42 dan 43 sehubungan dengan juga Wahyu 16 ayat 15. Kita bisa melihat ada kesamaan di antara 2 ayat ini ya. Dan pekabaran Injil apa yang dapat kita temukan, Bang Glenn? Jadi kalau kita lihat dari 2
dua ayat ini, kata-kata yang berulang adalah berjaga-jagalah. Jadi itu yang di-emphasize sama Matius dan di-emphasize juga, ditekankan di buku Wahyu. Nah, poinnya adalah kalau tidak berjaga-jaga, ada hal yang kita akan rugi. Kita akan rugi. Kalau di buku Matius dijelaskan bahwa kalau kita tidak berjaga-jaga seperti pencuri datang, kita akan dibongkar. Terus kalau di buku Wahyu dikatakan kalau kita tidak berjaga-jaga, kita akan kehilangan pakaian sehingga kita terlihat tidak berpakaian. Nah, jadi poin pertama adalah kedatangan Yesus itu adalah waktu yang kita tidak duga. Secara umum kita tahu kedatangan Yesus adalah ketika Yesus datang pada kali kedua nanti, tetapi secara pribadi, lepas pribadi, kedatangan Yesus adalah ketika kita mati. Kenapa saya katakan ini? Mati itu kan seperti tidur kan? Jadi kita mati, ketika kita bangkit, yang pertama kita lihat adalah Yesus. Jadi sebenarnya dalam tanda kutip, kedatangan Yesus yang kedua kali secara pribadi adalah ketika kita mati. Dan kita tidak tahu kapan kita akan mati. Jadi nasihat kepada kita adalah berjaga-jagalah dan selalu siap sedia. Dan yang ditekankan di buku Wahyu adalah jangan tidak berpakaian. Dan kita tahu bicara tentang pakaian, bicara tentang kebenaran Yesus yang diberikan kepada kita. Jadi sementara ada kesempatan, mari kita datang sama Tuhan untuk dikenakan pakaian jubah kebenaran Yesus itu. Oke, terima kasih Bang Glenn. Dari Devi. Oke, kalau dalam Matius 24 ayat 42 dan 43 ini mengajarkan kita bahwa kesiapsiagaan atau berjaga-jaga itu adalah tanda iman yang sejati. Artinya dalam karakter, dalam perbuatan kita harus selalu memperhatikan apakah perlakuan kita itu adalah perlakuan yang berkenan di hadapan Tuhan atau tidak. Dan supaya di Wahyu yang diperbandingkan dalam Wahyu 16 ayat 15, supaya ketika Tuhan datang kita tidak ditemui tidak setia kepada Tuhan, tapi kita hidup dalam Kristus. Jadi berjaga-jaga baik melalui perkataan, perbuatan dan tindakan kita supaya nanti ketika Tuhan datang kita ditemukan setia dalam Kristus. Oke. Ya mungkin salah satu persamaannya di dalam kabaran kepada jemaat Laodikia kan dikatakan bahwa engkau tidak mengetahui keadaanmu yang sesungguhnya, bahwa engkau adalah malang, miskin, buta dan telanjang. Nah, kan ada juga bahwa kata-kata telanjang ini adalah sebuah hal di mana itu bukan hanya hal yang memalukan, artinya bahwa kita tidak siap untuk suatu event, suatu peristiwa atau suatu acara, ya kan? Mungkin kalau contoh lainnya di dalam perumpamaan Yesus mengenai semua yang diundang, pesta kawin kan, ada yang menolak, akhirnya disuruh semua siapa aja yang datang. Tetapi semua siapa aja yang datang bukan berarti boleh datang suka-suka dia, tapi tetap harus memakai jubah. Jadi ketelanjangan ini adalah sebenarnya suatu antara ketidaksiapan atau penolakan terhadap apa yang Allah mau lakukan terhadap orang itu. Dan kalau kita mau sambungkan ini dengan pemahaman kita mengenai iman, bahwa iman itu adalah percaya, bahwa memandang kepada Tuhan, dan bila mana orang itu di dalam menantikan kedatangan Tuhan lalu kemudian teralihkan perhatiannya, teralihkan pandangannya, teralihkan fokusnya, berarti dia sama seperti orang yang sudah tidak bersiap lagi. Artinya mungkin dia tadinya memakai persiapan lah, pakai baju rapi, jubah kebenaran Kristus, tapi kemudian karena lama nggak ada datang, akhirnya dia melakukan hal-hal yang lain. Nah, sama juga mungkin contoh lainnya yang mirip juga, walaupun tidak dalam ketelanjangan, tapi ketika Petrus berjalan di atas air, ya kan, karena dia memandang kepada Yesus, wah dia bisa berjalan. Tapi begitu dia tidak memandang, terbukalah sebenarnya kesanggupan manusia, bahwa ya tidak sanggup berjalan di atas air. Hal yang bisa menyanggupkan dia berjalan di atas air adalah karena dia memandang kepada Yesus, bersiap, atau di dalam sebuah mindset yang siap siaga untuk yang mendengar, memperhatikan, melakukan apa yang Yesus perintahkan kepada dia. Dan bila mana kita tidak di dalam mindset itu, ya berarti kita ada di dalam keadaan ya itu tadi, malang, miskin, buta dan telanjang, dan tidak siap untuk sebuah acara, sebuah kejadian. Itu adalah kedatangan Yesus yang kedua kali. Dan kalau disambungkan dengan cerita daripada Belshazzar dengan Kores ini, ya itulah. Ya kan, mereka merasa mereka siap gitu kan, wah tapi ternyata tidak. Dan ketika itu tiba-tiba datang, ya akhirnya ya mungkin secara figura literal ya mungkin si Belshazzar itu di dalam pesta poranya dia mungkin dia sedang tidak berpakaian juga, mungkin karena lagi ya kita orang melakukan lah, kalau orang mabuk itu ngapain kan, ya mungkin ada juga walaupun itu agak stretch lah, tapi kira-kira bisa kita bayangkan keadaan seperti apa
ketika orang itu tidak siap menghadapi krisis. Nah, itulah yang akan terjadi kepada orang-orang yang di zaman akhir juga tidak selalu memandang kepada Tuhan. Oke, aku suka tadi yang Pendeta Wilson angkat mengenai cerita Petrus ya. Mungkin itu juga yang harus menjadi pemikiran kita, bagaimana kita harus berjaga-jaga. Artinya berjaga-jaga hanya memandang kepada Yesus ketika sudah mengandalkan diri sendiri, memang nggak ada apa-apanya gitu, nggak mungkin bisa gitu. Kita hanya bisa karena kita berjaga-jaga, kita memandang dan fokus kepada Tuhan Yesus. Oke, secara singkat saja mungkin kesimpulan dari pelajaran pekan ini, Devi? Pentingnya belajar dari tokoh-tokoh Alkitab bahwa setiap dosa itu, setiap perbuatan yang kita lakukan itu ada konsekuensinya. Tapi kita harus tetap ingat bahwa kita punya Tuhan yang panjang sabar, penuh kasih setia, tapi bukan berarti kita salah menyalahgunakan kasih karunia yang diberikan Tuhan kepada kita. Dan sebagai yang terakhir adalah berjaga-jaga dan tetap memandang kepada Yesus. Saya lihat di pelajaran kita bicara bahwa Allah itu ingin menyelamatkan sebanyak mungkin orang, menyatakan kasih-Nya. Dan yang luar biasa dari pelajaran kita adalah Tuhan bisa menggunakan orang-orang yang kelihatannya nggak masuk dalam kriteria kita manusia. Yunus, ya dia nabi, tapi kelakuannya seperti itu, Tuhan gunakan dia gitu kan. Lalu Kores ini raja asing nih, tapi Tuhan bisa gunakan dia. Saya percaya Tuhan juga mau menggunakan Belsasar, tapi Belsasar memilih untuk tidak mau digunakan oleh Tuhan. Jadi panggilan kepada kita semua berdasarkan pelajaran ini, Tuhan mengasihi kita, Tuhan ingin kita selamat. Pada saat yang sama, maukah kita memberikan hati kita untuk mengikuti apa yang Tuhan mau untuk kita lakukan dalam hidup ini? Pendeta Wilson, sekaligus ya kesimpulan untuk satu pelajaran triwulan ini. Baik, mungkin kalau untuk pelajaran ini kita bisa melihat tentang bagaimana ketika orang-orang itu diberikan sebuah kesempatan. Karena Allah kan memberikan peringatan, lalu kemudian Allah menunggu atau menantikan respons, dan setelah itu Allah bertindak. Dan kita bisa melihat tentang bagaimana ini terurai bagi setiap kisah, baik itu di kisah Yunus maupun di kisah Belsasar ini, ya Belsasar dan Kores lah. Kita lihat kalau orangnya akhirnya diberi peringatan, lalu bersiap, lalu akhirnya bertobat, ini yang terjadi. Lalu kemudian kalau orang ini sudah punya pengalaman, punya pengetahuan, tapi tidak melakukan apa-apa, akhirnya ini yang terjadi. Kan itu mungkin satu pelajaran yang bisa kita lihat sebagai gambaran daripada kesudahan. Nanti seperti apa? Ya orang-orang yang siap atau yang tidak siap. Lalu kemudian kalau untuk satu kuartal ini, kita bisa melihat tentang bagaimana bahwa dalam nubuatan-nubuatan ini Allah menggunakan bukan saja, ya mungkin sebenarnya kalau di dalam judulnya kan simbol, gambaran, kiasan. Tetapi kalau simbol dan gambaran kiasan mungkin kita berpikirnya wah suatu imagery, suatu apa gambaran ini. Tapi kadang-kadang Allah juga menggunakan kisah. Nah, kisah ini kan juga sebuah tipologi, ya. Dan tipologi ini akan mendapatkan ada pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil ya. Kalau Raja Salomo mengatakan wah tidak ada yang baru di bawah matahari. Manusia itu sama aja lah. Kalau manusia itu dulu seperti ini, kalau dia baik begini, kalau dia mau lakukan syafaat ini begini, kalau dia menolak ini begini, itulah juga yang akan terjadi bagi kita. Dan itu semua dibalut di dalam simbol-simbol, baik mengenai pernikahan, baik mengenai anak domba, baik ini mengenai bangsa-bangsa, lalu kemudian nubuatan-nubuatan yang menyatakan bahwa semua ini Allah sudah lakukan kepada para pendahulu kita. Dan kita hanya tinggal melihat, lalu kemudian menerapkan, gitu, mengaplikasikan. Pelajaran ini sebenarnya kan sudah ada, gitu. Tinggal kitanya mau melakukannya, bersiap-siap atau tidak. Jadi kira-kira itulah gambaran daripada satu pelajaran kita dalam satu kuartal ini. Terima kasih Pendeta Wilson, terima kasih Bang Glenn, Devi. Kita sudah berdiskusi bersama, dan kalau teman-teman masih memiliki pertanyaan seputar dengan pelajaran kita satu triwulan ini, jangan ragu-ragu, tetap tinggalkan di kolom komentar YouTube channel Diskusi Sekolah Sahabat dan kita akan membahasnya. Saat ini kita masuk di dalam sesi tanya jawab bersama dengan Pendeta Alberto Tularisi. Terima kasih Pendeta. Terima kasih Kak Yola. Mau menjawab pertanyaan dari teman-teman yang telah menuliskan di kolom komentar YouTube channel Diskusi Sekolah Sahabat. Untuk pertanyaan pertama datang dari Ishak Ramu. Pertanyaan Pendeta,
Bagaimana pengadilan Tuhan terhadap orang yang tidak waras atau gila? Apakah keterangan Alkitab soal ini? Terima kasih pendeta. Baik, terima kasih Kak Yola, terima kasih Saudara Ishak Ramu atas pertanyaan yang luar biasa ini. Jadi memang kita hidup di atas dunia yang penuh dengan dosa ya, pergumulan, tantangan, apapun, sehingga mengakibatkan ada banyak orang yang depresi, tekanan mental yang luar biasa, dan bukan hanya siapapun, artinya bukan hanya seseorang atau beberapa orang, semua orang, nabi-nabi mendapat tekanan mental, semua orang mendapat tekanan mental yang luar biasa, sehingga akhirnya bagaimana solusi Alkitab untuk orang-orang yang mendapat tekanan mental, yang mendapat pergumulan, depresi dalam hidupnya. Kayola tolong baca dalam Mazmur 42 ayat 6. Mazmur 42 ayat yang ke-6, mengapa engkau tertekan hai jiwaku dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Iya, kita diminta berharap kepada Allah karena Dialah penolong kita. Lalu Matius 11 ayat 28 kan ini undangan Tuhan kan, marilah kepadaku semua letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Jadi beban apapun datang sama Tuhan. Jadi coba Kayola ayat terakhir boleh baca dulu dalam Mazmur 62 ayat 9. Ini panggilan-panggilan Tuhan buat kita ya. Ya. Ayat 9, percayalah kepadanya setiap waktu hai umat, curahkanlah isi hatimu di hadapannya, Allah ialah tempat perlindungan kita. Baik, terima kasih. Jadi sebetulnya tekanan mental apapun, pergumulan apapun, problem apapun, ada Tuhan yang siap menolong kita. Sehingga akhirnya kita tidak mengalami gangguan-gangguan mental. Karena ada Tuhan penolong kita. Dia begitu baik, Dia undang kita, Dia panggil kita. Bayangkan, jadi sehingga ketika kita mungkin mengalami gangguan mental yang sangat luar biasa sehingga kita tidak dapat menanganinya dan kita tidak datang kepada Tuhan untuk memohon perbantuan, karena ini nyata, pertolongan Tuhan ini nyata buat kita. Berarti ada kegagalan untuk kita datang kepada Tuhan. Coba, bagaimana orang-orang yang diselamatkan? Karena memang bukan kuasa kita. Coba, boleh Kayola baca Wahyu 7 ayat 14. Bagaimana orang-orang yang boleh akhirnya lepas dari penghakiman ini, boleh dibenarkan oleh Tuhan. Oleh karena apa? Wahyu 7 ayat 14, maka kataku kepadanya, Tuanku, Tuhan mengetahuinya. Lalu ia berkata kepadaku, mereka ini adalah orang-orang yang keluar dari kesusahan yang besar. Dan mereka telah mencuci jubah mereka dan membuatnya putih di dalam darah anak domba. Baik, jadi ini adalah orang-orang yang berjalan bersama dengan Tuhan. Mencuci jubahnya, mencuci karakternya di dalam darah anak domba. Menerima penebusan Kristus dengan ikhlas dan percaya sepenuhnya. Sehingga kita boleh memperoleh hidup yang kekal. Jadi bukan hanya orang gila atau tidak waras. Tapi ada banyak orang juga yang gagal untuk menerima Tuhan. Untuk percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Jadi ya berarti termasuk orang-orang yang gagal untuk menerima kemurahan Tuhan itu, yang tidak percaya sepenuhnya kepada Tuhan, yang tidak membasuh jubahnya di dalam darah anak domba. Jadi itulah peranan kita dalam hidup di atas dunia yang penuh dengan tekanan, dosa yang luar biasa, depresi bisa terjadi dalam hidup kita. Tidak ada lain solusinya, yang satu, datang sama Tuhan. Karena Tuhanlah yang membawa kita dalam keselamatan. Ketika kita gagal berarti keselamatan pun hilang. Terima kasih pendeta. Nah ini juga mengingatkan kita sama seperti kalau sakit fisik kita berdoa datang kepada Tuhan tapi kita juga mencari pertolongan dokter ya pendeta ya. Iya. Artinya kalau kita sakit mental selain kita berdoa kita juga kalau dibutuhkan kita mencari pertolongan secara profesional juga mencari pertolongan dan kesembuhan. Baik, pertanyaan yang selanjutnya pendeta datang dari Jefta T. Boas adalah sanak saudara yang wajib menjadi penebus. Apakah zaman sekarang ada kewajiban sanak saudara juga untuk menebus atau membantu saudaranya yang kesusahan? Baik, terima kasih untuk saudara Jefta ya atas pertanyaan yang luar biasa ini. Jadi mari kita lihat Imamat 25 ayat 25 Kayola. Oke, Imamat 25 ayat yang ke-25. Di sini dikatakan, apabila saudaramu jatuh miskin sehingga harus menjual sebagian dari miliknya, maka seorang kaumnya yang berhak menebus, yakni kaumnya yang terdekat harus datang dan menebus yang telah dijual saudaranya itu. Baik, terima kasih. Itulah adat atau aturan yang Tuhan buat bagi orang-orang Israel. Sehingga orang-orang Israel tidak kehilangan tanahnya.
artinya tidak kehilangan warisannya, sehingga terus boleh ada penerus yang meneruskannya, adalah kerabat terdekat kita. Lalu bagaimana dengan orang zaman sekarang ini? Apakah kita punya kewajiban juga untuk tolong orang? Oh, ingat penghakiman Tuhan itu bagaimana perbuatan kita, kasih sayang kita kepada orang-orang yang membutuhkan. Coba kita buka Matius 25 ayat 34 sampai 40. Ini bukan hanya saudara, tapi diperluas kepada orang-orang yang di sekitar kita, apalagi saudara kita. Matius 25 ayat 34 sampai 40. Tolong Kak Yola baca. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapa, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku." Maka orang-orang benar itu akan menjawab dia, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar dan kami memberi engkau makan, atau haus dan kami memberi engkau minum? Bila manakah kami melihat engkau sebagai orang asing dan kami memberi engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi engkau pakaian? Bila manakah kami melihat engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi engkau?" Ayat 40, dan raja itu akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Baik, terima kasih Kak Yola. Jadi, ketika di zaman bangsa Israel dahulu kala bahwa kita harus bantu saudara kita yang miskin untuk menebus kembali apa yang menjadi miliknya yang telah dia jual, bagaimana dengan kita zaman sekarang ini untuk saudara kita atau orang-orang di sekitar kita? Jadi Alkitab memperluasnya bukan hanya saudara kita. Ya apalagi saudara kita ya, orang-orang yang susah di sekitar kita. Jangan kita tutup mata terhadap mereka. Allah melihat itu semua. Kalau kita baca selanjutnya, ada orang-orang yang tutup mata walaupun dia orang saleh dianggap orang, dia aktif dalam ibadah-ibadah. Tapi ketika dia tutup mata terhadap orang yang susah, Tuhan menolak mereka. Jadi Allah melihat bagaimana belas kasihan kita itu. Karena itulah karakter Allah. Orang-orang yang diselamatkan adalah orang-orang yang telah membasuh jiwanya, karakternya, dirinya di dalam darah anak domba dan menjadi manusia baru. Maka kita pun juga harus memiliki karakter Allah yang penuh belas kasihan. Kalau ada orang susah, jangan pernah tutup mata dan palingkan muka dari mereka. Tolong mereka, apalagi saudara kita. Terima kasih Kak Yola. Terima kasih untuk jawabannya Pendeta, luar biasa. Memang ini adalah bukan cuma tanggung jawab tapi kesempatan bagi kita ya Pendeta ya untuk dapat berbuat baik dan dapat menjadi berkat bagi banyak orang. Kiranya ini dapat menjawab pertanyaan dari teman-teman, dan kalau masih ada pertanyaan selanjutnya tinggalkan di kolom komentar YouTube channel Diskusi Sekolah Sahabat dan kita akan membahasnya di pelajaran selanjutnya. Kita kembali ke studio. Untuk menutup diskusi kita minta Pendeta Wilson untuk berdoa. Baik, mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, Bapa kami dalam kerajaan sorga, pada hari ini, kali ini kami bersyukur atas segala kesempatan di mana kami boleh berkumpul kembali, boleh berdiskusi mengenai bagaimana kami boleh memaknai penggambaran-penggambaran yang ada mengenai kesudahannya. Kami sudah belajar mengenai penggambaran daripada kitab Yunus, dan juga kisah mengenai Belsyazar dan Kores. Biarlah kiranya itu boleh kami terapkan, boleh kami memiliki kasih, boleh memiliki persiapan juga untuk menyambut, mempersiapkan diri bagi kedatangan Tuhan, dan juga menyadari tugas dan tanggung jawab dan peran yang boleh kami ambil dan lakukan di dalam menanti, mempercepat, dan juga mempersiapkan diri kami bagi kedatangan Tuhan. Bila kiranya berkat karunia Tuhan, hikmat kebijaksanaan boleh menjadi bagian kami semua dan seluruh pemirsa, kapanpun dan dimanapun yang menyaksikannya ini juga ya Tuhan. Serahkan kami semua, dalam Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih semua yang sudah berpartisipasi dalam diskusi kita. Dan ketika kita mempelajari satu seri pelajaran nubuatan Alkitab, kita dapat melihat bahwa gambaran kesudahan sudah semakin jelas dan sudah semakin dekat. Marilah kita mempersiapkan diri, berjaga-jaga, sehingga kita akan siap ketika Tuhan Yesus datang menjemput kita. Kita akan belajar di pelajaran selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.